Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Langsung saja pertanyaan yang saya ingin ajukan. Luar biasa materinya, ya, bahwa kita memang harus berislam secara kafah. Namun kenyataan yang kita alami yang di luar itu banyak problem, terutama menyatukan pandangan atau menyatukan persepsi dengan jamaah yang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita atau cara penyampaian kita untuk bisa menyatukan persepsi yang kita ingin perjuangkan seperti Islam kafah. Bagaimana cara kita menyamakan persepsi di antara tadi diklaim gerakan-gerakan Islam tentang Islam kafah. Poin yang pertama yang mesti kita pahami adalah kita juga jangan terlalu terjebak dengan cover. Cover itu artinya dia mengidentitaskan dirinya sebagai partai Islam misalnya, atau mengidentitaskan dirinya sebagai organisasi Islam atau gerakan Islam. Sehingga seolah-olah apapun pandangan-pandangannya itu adalah pandangan yang Islami. Ada pesan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Undur ila ma'aqad wa la tandur ila man qal." Jadi perhatikan apa yang dia ucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Artinya, jangan hanya covernya dia mengidentitaskan dirinya sebagai gerakan Islam, mengidentitaskan dirinya sebagai partai Islam, kemudian apapun yang diucapkan ya udah sudah Islam, tidak, tapi tetap harus diverifikasi, diteliti apapun yang dia ucapkan. Karena di zaman sekarang di mana pemikiran barat sudah sangat mewabah di tengah-tengah kaum muslimin dan tidak tidak lepas juga banyak cendekiawan muslim ya yang juga terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat yang tidak menutup kemungkinan ya pikiran mereka yang menolak Islam kafah itu terkontaminasi dengan pemikiran sekularisme misalnya dan sebagainya. Karena itu tetap harus diperhatikan argumen ataupun perkataan yang diucapkannya. Karena begini, karena kalau face to face-nya itu adalah Islam versus sekularisme, pemikiran Islam versus pemikiran sekularisme, meskipun itu diucapkan atau dikatakan oleh mereka yang mengidentitaskan dirinya sebagai organisasi Islam, maka itu tidak bisa disatukan. Menyatukan antara Islam dengan sekularisme, menyatukan antara pemikiran Islam dan juga pemikiran sekularisme itu memang tidak bisa disatukan. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah ya tetap mendakwakan pemikiran kita, karena bagaimanapun ketika yang hak itu datang pasti yang batil akan lenyap. Ya, innal batila kana zahuqa, itu kata Allah, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Tapi kalau yang dimaksud adalah bagaimana supaya pemikiran itu satu, ya, dalam konteks menyamakan persepsi itu agar satu, bisa disatukan antara pandangan Islam dengan sekularisme, maka itu nggak bisa disatukan, karena tidak menutup kemungkinan mereka yang mengidentitaskan Islam tapi pandangan-pandangannya masih pandangan-pandangan Barat, misalnya nasionalisme masih, misalnya ya, atau demokrasi masih, ataupun yang lain-lain, yang secara sanadnya itu pasti bukan dari qala Allah, bukan qala Rasul, ya, sanadnya itu pasti ya, kalau nggak Aristoteles, Plato, ya, dan John Locke dan lain sebagainya. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah, kalau tadi kan memang saya memberikan poin kalau gerakan-gerakan itu teridentifikasi, terpengaruh dengan pemikiran Barat, sehingga mereka menolak Islam kafah. Tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada gerakan-gerakan Islam yang mereka itu anti terhadap pemikiran Barat, ya, dan hanya mau dari Islam saja, ya, apa Qurannya, apa sunnahnya. Tetapi
berbeda dalam hal metode memperjuangkan bagaimana Islam kafah itu terwujud. Mereka tetap mengatakan bahwa hudud itu wajib, qisas itu wajib. Tetapi proses agar tercipta Islam kafah di tengah-tengah masyarakat itu ada tahap demi tahap. Nah, misalnya yang paling umum itu adalah thariqatut tadarujiyah. Jadi tahap demi tahap. Individu dulu yang diperbaiki, gitu kan. Nah, setelah individu diperbaiki, nanti akan terbentuk ya keluarga yang Islam, gitu kan. Terbentuk keluarga Islam, nanti masyarakat Islam. Nanti kalau masyarakat sudah Islami, nanti negaranya menjadi Islam, begitu kan? Ada juga di antara organisasi Islam yang cara berpikirnya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah, jadi dari sisi Islam kafahnya udah ketemu. Maksudnya Islam kafah dalam pengertian bahwa Islam itu petunjuk yang sempurna, gitu kan? Dan harus diterapkan ya secara sempurna. Hanya proses untuk menuju ke sana itu menggunakan metode yang disebut dengan metode tadarujiyah. Artinya tahap demi tahap, dari individu, keluarga, masyarakat, kemudian negara. Nah, yang kemudian dibandingkan dengan kelompok yang lain, katakanlah misalnya ada gerakan politik yang bernama misalnya Hizbut Tahrir, misalnya begitu ya, ada kelompok politik seperti itu, yang mereka itu metode perubahan agar supaya Islam kafah itu harus berjalan secara paralel. Maksudnya berjalan secara paralel itu adalah perubahan individu masih dibutuhkan, tapi paralel dengan itu mesti ada perjuangan politik, yaitu perjuangan yang berorientasi pada kekuasaan Islam. Kenapa? Karena kalau mau tanda petik mau menunggu individu, kemudian masyarakat, keluarga, masyarakat, negara, sementara penduduk kita berapa jumlahnya? Berapa penduduk kita jumlahnya? Nah, kira-kira menunggu berapa juta tahun? Uang ubah satu individu aja susahnya bukan main. Nyuruh sholat satu anak aja susahnya bukan main, gitu kan? Saya kasih rahasianya di sini. Kenapa kemaksiatan dalam konteks demokrasi itu lebih populer ketimbang ketaatan? Iya kan? Kalau kita mau survei, ya, di dalam masyarakat kita yang menerapkan katakanlah demokrasi yang menjamin kebebasan beragama, itu lebih banyak yang memilih apa? Lebih banyak yang memilih sholat atau tidak sholat? Lebih banyak yang sholat atau nggak sholat? Ya kalau sesekali sholat mungkin, ya. Tapi kalau menjaga sholat 5 waktu, lebih banyak yang sholat atau tidak sholat? Karena manusia itu kalau dibeli ruang untuk memilih, ada pilihan yang netral, bisa milih A, bisa milih B, kecenderungan manusia itu milih yang buruk. Dan sudah ada isyaratnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, maka kami menanamkan di dalam dirinya potensi untuk fujur, kemudian potensi untuk takwa. Tahu nggak kenapa disebutkan fujur sebelum takwa? Karena kecenderungan manusia kalau disuruh milih bebas, dia cenderungnya memilih yang buruk. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim, benar-benar bodoh. Nah, demokrasi itu kan ruangnya ruang kebebasan. Dalam konteks beragama atau berislam itu hak atau kewajiban di dalam konteks kita bernegara sekarang? Kewajiban. Bukan, dalam konteks kita bernegara sekarang, berislam itu katakanlah sholat, memakai hijab, ataupun mengamalkan Islam yang lain, itu dalam konteks kita beragama sekarang, itu hak warga negara atau kewajiban warga negara? Hak warga negara kan?
Sehingga mau sholat ya silahkan, tidak sholat juga tidak silahkan, tidak bisa dianggap sebagai tindak kriminal, sehingga tidak ada tindakan hukum bagi yang tidak sholat. Kenapa? Karena sholat atau beragama atau berislam itu adalah hak warga negara, bukan kewajiban warga negara. Berhijab hak warga negara yang muslimah atau kewajiban warga negara yang muslimah? Hak, karena yang wajib itu bukan berhijab, yang wajib itu adalah kenakan helm. Itu wajib itu. Makanya yang berkeliaran tanpa helm itu pasti ada tindakan hukumnya. Ditilang kah, disidang di jalan, disuap apa namanya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi di dalam konteks kita bernegara yaitu katakanlah negara Islam, maka menjalankan Islam bagi Muslim itu tidak bisa dikatakan hak warga negara, tapi kewajiban warga negara. Misalnya sholat itu tidak bisa dianggap hak seorang Muslim, tapi kewajiban seorang Muslim. Karena dalam pandangan negara sholat itu wajib, tidak mubah. Maka siapapun Muslim yang tidak sholat di dalam naungannya, maka akan ada tindakan hukum bagi orang yang tidak sholat. Secara fikih, misalnya kalau kita ngaji fikih, misalnya katakanlah fikih kitab Al-Fiqhul Manhaji ala mazhab Al-Imam Syafi'i, hukuman orang yang meninggalkan sholat bagi Muslim apa hukumannya? Tahu hukumannya orang yang meninggalkan sholat? Dia nggak mau sholat, qitaluhu haddan. Qitaluhu haddan. Fikihnya begitu. Wajaba ala hakimil muslimin qitaluhu haddan. Wajib atas penguasa muslim memerangi orang yang menolak melaksanakan sholat sebagai had baginya. Harus begitu. Diperangi, qital. Nah, coba kalau negara itu melihat sholat sebagai kewajiban, bukan sebagai hak, kira-kira lebih banyak orang yang sholat atau yang nggak sholat? Wah, Ustadz tidak ikhlas. Ya persoalan dia sama Allah. Kita kan menghukumi yang lahir. Lagi pula kan lama-lama juga dia akan belajar ikhlas. Kenapa? Karena kalau nggak ikhlas ya percuma juga, nggak bisa tidak sholat. Ya mending ikhlas. Logiknya di situ kan. Misalnya nih, kalau nggak sholat tetap dihukum, tapi kalau nggak ikhlas sholat tidak ada pahalanya, ya mending ikhlas mulai dari sekarang. Ngapain kita sholat dipaksa oleh negara, tidak ikhlas, tidak ada manfaatnya untuk diri kita. Logiknya di situ. Nggak apa-apa dipaksa, lama-lama juga ikhlas sendiri. Gitu kan? Takbir. Nah, dan sehingga sebenarnya ngomong ini terlalu panjang, sangat panjang sekali ngomongin ini. Waktu kita sangat terbatas. Makanya ya kita tidak menempuh ya tariqah tadarrujiyah, ya, tapi kita menempuh paralel perubahannya itu, individu tetap jalan, tapi pada saat yang sama kita tetap melakukan perjuangan politik agar terwujud ya kekuasaan Islam. Dengan begitu pelaksanaan syariat Islam itu bisa totalitas. Takbir.